Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai cara agar tidak pernah kehilangan. Seperti apa? Monggo disimak. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Tidak pernah kehilangan, ini jelas mustahil nggih dulur. Kalau panjenengan membaca judulnya maka asumsinya akan berbeda, tetapi ketika panjenengan mendengar penjelasannya maka panjenengan akan tahu sebenarnya apa maksudnya. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah merasakan kehilangan, walaupun itu barang yang tidak berharga sekalipun nggih. Ibarate duit seripis nggih yang melekat pada tubuh, entah kuwi bolot kan jenenge lek logur ning awak kan kehilangan nggih dulur. Jadi ketika ada orang yang tidak pernah merasa kehilangan, mungkin dirinya tidak pernah menyadari nggih hal-hal yang sekecil apapun di dalam hidupnya itu nggak teknik nggih istilahnya. Nah, namanya rumus dunia nggih, ada siang, ada malam, ada datang, ada pergi, ada pertemuan, ada perpisahan, dan ada menemukan juga kehilangan. Tetapi dulur, karena ini yang saya bahas mengenai sinau rasa, maka cara supaya tidak kehilangan itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu menghidupkan, menerima, dan menjaga atau melestarikan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, menghidupkan. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita kagumi, kita cintai, kita sayangi, dan untuk selamanya pergi, tidak mungkin kan kita akan menghidupkannya lagi. Tetapi dulur, ada cara di mana supaya panjenengan tidak merasa kehilangan, yaitu dengan cara menghidupkan sosok dan jiwanya dengan budi pekertinya ataupun kebiasaannya. Bagaimana caranya? Dengan menirukan apa yang ada pada dirinya atau apa yang pernah diajarkannya. Misalkan setiap pagi orang yang Anda kagumi itu suka lari-lari pagi atau berolahraga, maka Anda membiasakan diri menirunya seperti itu. Atau mungkin suka mengajarkan hal-hal yang membuat Anda disiplin, maka Anda menerapkan apa yang diajarkannya, maka secara tidak langsung Anda telah menghidupkan jiwanya pada diri Anda atau menularkannya kepada anak-anak ataupun murid Anda. Bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan selalu mengenang kebaikannya dan menceritakan, menyebut-nyebut yang menjadi kebaikannya. Ketika panjenengan selalu mengenang kebaikannya, menceritakan apa yang baik pada dirinya, secara tidak langsung panjenengan telah menghidupkan sosoknya pada pikiran Anda. Dan ketika Anda menceritakan hal ini, bisa jadi orang yang ada di sekitar Anda itu meniru apa yang ada pada orang yang Anda hidupkan sosoknya. Dan ini bisa membuat Anda selalu teringat pada orang yang Anda kagumi dan yang telah hilang selamanya di hidup Anda. Dan yang terakhir adalah selalu mendoakannya. Tidak ada cara lain untuk mengobati kerinduan adalah dengan mendoakannya. Memang dulur, secara raga terpisah dan tidak akan mungkin menghidupkannya yang telah tiada. Tetapi dengan cara seperti itu, secara tidak langsung Anda telah menghidupkan sosoknya yang hidup pada diri Anda atau pada orang yang telah meniru sosok yang Anda kagumi. Cara yang kedua adalah dengan menerima.
Dulur, di saat kita kehilangan sesuatu pada diri kita, sesungguhnya kita tidak benar-benar kehilangan ketika kita mau menerima. Karena dengan legowonya kita, ini menandakan bahwa kita percaya bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu tidak ada yang kebetulan, dan pasti ada hal baik yang kita tidak tahu di kemudian harinya. Bukankah saat kita dilahirkan, kita ini tidak memiliki apa-apa, dan saat kembali pun juga tanpa membawa apa-apa? Harta dan semua yang ada pada diri kita ini adalah suatu titipan. Bahkan yang melekat pada diri kita, nyawa pun itu bukan milik kita. Jadi ketika kehilangan, kita itu sebenarnya tidak kehilangan, tetapi memang diambil oleh yang menitipi. Entah itu kehilangan barang ataupun kehilangan seseorang. Tapi Mbak Fitka, ketika kehilangan barang, apakah kita hanya diam saja? Bukankah seharusnya tetap dicari? Nggih dulur, leres. Ketika kita kehilangan, entah itu barang atau seseorang, memang ikhtiarnya itu dicari, karena itu bagian dari milik kita. Tetapi dulur, ketika usaha kita dalam mencari ini ternyata tidak membuahkan hasil, maka tidak ada kata lain selain menerima. Dan ending dari menerima itu adalah Tuhan akan menggantikan apa yang hilang dari kita dengan sesuatu yang lebih baik menurut kehendaknya. Terkecuali barang atau seseorang yang kita dapatkan adalah dengan cara yang tidak baik, maka kehilangan itu pun tidak akan mendapatkan ganti, seperti kata-kata penghibur yang mengatakan indah pada waktunya. Bagaimana indah pada waktunya kalau cara mendapatkannya saja kita tidak benar, berarti itu bukan kehilangan, memang bukan milik kita, Berbeda dengan apa yang kita upayakan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, maka kehilangan itu akan datang kembali dalam wujud yang lain. Dan yang ketiga adalah dengan cara menjaga atau melestarikan. Dulur, agar tidak kehilangan sesuatu yang menjadi milik kita, barang ataupun orang, maka selayaknya itu dijaga atau dirawat, dimana dengan semampu kita, dengan sebaik-baik kita merawat dan menjaganya, supaya tidak pergi dari kita. Orang yang kita sayang, kita jaga, kita rawat, dan dia merasakan kasih sayang kita, maka dia tidak akan pergi dari kita. Dan begitupun dengan barang, kalau kita merawatnya, kita menjaganya, maka dia tetap akan bersama kita sepanjang tidak ada yang mengambilnya. Berbeda dengan ketika kita membiarkannya, orang yang bersama kita tidak kita rawat, tidak kita jaga, diumbar, yang ada lama-lama pergi dari kita. Begitupun dengan barang, nggak dirawat, dibiarin aja ngangkrak, lama-lama rusak atau jelek, pada akhirnya tereliminasi, terbuang sendiri, entah kita yang membuangnya atau orang lain yang mengambilnya. Tetapi dulur, ketika kita sudah menjaganya, sudah merawatnya dengan baik supaya tidak kehilangan, tetap saja masih kehilangan, maka belum tentu yang menurut kita sudah baik kita menjaga dan merawatnya itu ternyata baik untuk kita. Bisa jadi kehilangannya kita dari seseorang yang telah kita jaga dan rawat dengan baik, ataupun barang yang telah kita rawat dan jaga dengan baik, tetap saja hilang. Bisa jadi Tuhan akan menggantikan yang lebih baik atau yang sesuai dengan kita. Jadi dulur, panjenengan lek ditinggal nih wong sing panjenengan tresnani, gak kurang-kurang lek nyayangi,
tapi kok tetap ditinggal, mungkin memang jatahnya itu cuma segitu dan mungkin akan tergantikan yang lebih baik daripada itu. Asal bukan panjenengan yang nyidrani loh ya, bukan panjenengan yang nyalahi loh ya. Kalau kepergiannya karena kesalahan kita, ya berarti kelangan krono awake sing lalai atau salah dalam menjaga dan merawatnya. Tetapi kalau kehilangan karena kita sudah optimal sebaik mungkin gandoli panggah ditinggal, maka siap-siap nanti akan ada ganti dari apa yang telah hilang pada kita. Iki nek barang kelangan barang nggih, panjenengan nanti nek bisa membeli sesuatu yang lebih dari kehilangan itu. Rumusnya seperti itu, dulur, apa yang hilang dari kita itu akan tergantikan dengan yang baru. Karena adanya pertemuan, ada pula perpisahan, adanya datang maka sepaket dengan adanya kepergian. Atau dulur, mungkin memang sudah jatahnya waktu kehilangan secara objek dan visual. Tetapi dulur, jika itu sebuah warisan ilmu, maka supaya tidak kehilangan adalah dengan cara melestarikan, nggih. Ilmu apapun itu, entah ilmu pengetahuan, entah itu ilmu menanam, ilmu beternak. Jika kita melestarikan, ini akan tumbuh berkembang, ketika mati satu akan tumbuh lagi berikutnya, ataupun kloningannya. Dulur, ketika panjenengan bisa memahami ini, apa yang saya sampaikan ini, maka Anda pun akan memahami apa itu spiritual dan akan mengerti sedikit bagian dari sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat nggih dulur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.